Ayah daripada Timothy tidak disebutkan siapa namanya. Kalau nggak disebut namanya artinya tidak punya karakter. Nah, saya bersyukur saya adalah Timotius yang muda itu. Ayah saya orangnya sangat seorang outdoor man, seorang pemburu, dan akibatnya saudaraku dia jarang di rumah. Jarang di rumah, suka pergi sebab hobinya itu. Kalau dia punya uang, dia mengupgrade jeepnya yang dibuat amfibi untuk bisa ke hutan dan dia bisa berminggu-minggu di sana. Ya, hidupnya untuk hobinya. Tetapi saya bersyukur buat nenek saya dan untuk ibu saya. Ya, kedua-duanya memberikan nilai-nilai yang baik dalam hidup saya. Saya ingat nenek saya. Saya datang pada beliau dan saya salah satu cucu kesayangannya berkata, saya bilang, Mak, Oma itu, Mak, saya hari ini lulus masuk tingkat 3. Dan mak saya berkata, naik tingkat 4 kapan? Naik tingkat cepat jadi insinyur. Saya terkejut dengan perkataannya itu. Memang itu berdampak dalam hidup saya. Jadi saya tidak takut ujian. Bahkan nenek saya berkata, datang ke dosenmu minta ujian. Puji nama Tuhan. Dan ibu saya memberikan satu nilai yang luar biasa. Dia mengajar kepada saya untuk tidak membedakan orang dari tingkat sosial, dari latar belakangnya, suku, agama, ras. Dan itu yang membuat kita sampai ada hari ini. Puji nama Tuhan. Karena pendidikan di kemah orang tua kita lebih penting daripada yang pendidikan di gereja ataupun pelayanan saudara. Karena itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tetapi kekosongan pendidikan itu ditutup oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan pertama berkat kepada Timotius. Dia berkata kasih, rahmat, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai engkau. Dan dia memberikan role model. Aku hidup dengan hati nurani yang murni seperti nenek moyangku. Dari ibu dan neneknya dia mendapat warisan iman yang tulus ikhlas. Iman yang tidak munafik. Dan Rasul Paulus berdoa untuk Timotius siang dan malam. Dan satu lagi, dia menumpangkan tangannya sehingga dia mengobarkan karisma Tuhan yang ada di dirinya. Dan Timotius muda menjadi rasul muda yang luar biasa. Dia menjadi penilik jemaat ya di beberapa gereja besar. Puji nama Tuhan. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, roh kegagalan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan pikiran yang sehat. Tuhan memberkati kita semua. Jangan putus asa. Karena itu temukan juga Bapak rohanimu. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Selamat pagi Gereja Rock, selamat bergabung dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mau mengucapkan juga happy anniversary yang ke-9 untuk kita semua. Walaupun kita nggak bisa merayakan di dalam gedung gereja, tetapi kita mau rayakan walaupun ada di rumah, kita masih mau celebrate bersama. Mari saya undang semuanya, kita mau bangkit berdiri, kita mau naikkan puji-pujian bersama walaupun Anda di rumah, mari bangkit berdiri bersama kami. In the heavens all your wonders are
Open my eyes, oh God, open my heart to see all the wonders of the power of your name. By your grace I'll live, by your grace I'll sing, for my life and my salvation is in you. Halo semua, senang sekali Anda bisa beribadah bersama-sama dengan kita Gereja Rock Philadelphia. Pertama-tama saya ingin menyapa setiap Anda kalau ini pertama kali Anda beribadah bersama kita. Mungkin Anda main-main Facebook dan Anda melihat video kita. Saya hanya mau berkata kalau Anda belum mempunyai home church atau rumah atau gereja tetap di mana Anda beribadah, Anda mudah-mudahan saya berdoa Anda bisa menjadikan gereja ini sebagai rumah ibadah Anda atau keluarga rohani Anda. Tentu saja kepada semua orang yang adalah bagian dari jemaat dan pengurus dan pemimpin saya mengucapkan selamat beribadah. Hari ini seperti yang tadi Nana bilang, kita merayakan anniversary kita yang ke-9. Kita bersyukur karena kita menyaksikan betapa Tuhan baik, Dia penuh kasih karunia dan juga Dia begitu setia kepada segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan di dalam gereja ini. Wow, saudara, kalau misalnya ada hari di mana Anda bersyukur, Anda bisa beribadah dari rumah, mungkin hari ini adalah harinya, sebab di luar sana begitu dingin dan kita bisa, Anda bisa beribadah melalui kenyamanan di rumah Anda dan sebagainya, saudara. Tapi tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang semua yang ada di belakang layar maupun yang ada di depan layar, yang begitu memberikan dedikasinya sekali lagi untuk membawa ibadah Anda ke rumah-rumah Anda, saudara. I wish you can see all of the people. Saya berharap Anda bisa melihat orang-orang yang ada di sini setiap minggu datang dan melayani Anda semua, melayani Tuhan dan melayani gerejanya. Jadi sekali lagi kami sangat bersyukur dan tentu saja kita bisa ada sampai hari ini 9 tahun itu tidak mungkin kalau Tuhan tidak memberikan orang-orang yang begitu bermurah hati dalam memberi, orang-orang yang begitu berkomitmen dalam melayani, dan tentu saja semuanya ini kita bersyukur sebab Tuhan mengirimkan orang-orang yang seperti itu untuk menjadi bagian dari gereja kita. Sekali lagi happy anniversary to all of us, happy 9th anniversary, dan kami gak sabar untuk merayakan mungkin anniversary tahun depan, hari anniversary yang ke-10, dan kita berdoa supaya kita bisa berkumpul dan merayakan kebaikan Tuhan. Yuk, saya ingin mengundang Anda semua untuk berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Terima kasih Tuhan atas hari yang luar biasa ini. Terima kasih Engkau begitu luar biasa. Terima kasih atas 9 tahun kesetiaan-Mu. Kami begitu takjub, kami begitu kagum akan kebaikan-Mu untuk gereja ini Tuhan. Terima kasih atas segala sesuatu yang telah Engkau percayakan di dalam gereja ini. Terima kasih atas misi dan visi yang telah Engkau titipkan kepada gereja ini. Kami berdoa biar Engkau terus memakai kami untuk terus membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa biar gereja ini menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa biar gereja ini bisa menjadi cahaya dan terang bagi dunia di luar sana. Terima kasih, tentu saja kami berdoa juga untuk semua orang dan semua jemaat yang begitu setia mengambil bagian di dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan ini. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah, Engkau berkati mereka berkali-kali lipat Tuhan, bagi mereka terutama yang setia dalam melayani dan dalam memberi. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan semua permohonan doa kami. Sama-sama kita katakan, amin. 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 Mari kita naikkan pujian yang berikutnya, Ku Terpaku.
hujan dan cahaya mentari. Di gelap badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Ku terpaku melihat-Mu, ku terkagum memandang-Mu. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku Bahagia kami mengenal-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Yesus, kami mau persembahkan hanya kepada-Mu. Ku rindukan kediaman-Mu.
penuh padamu. Inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karunamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ini aku, bejana kasih-Mu, bentuklah hidupku. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Bolehkah saya mengajak kita semua untuk bersatu hati di dalam doa? Tuhan, biar pujian yang baru saja kita naikkan itu bukan hanya sekedar nyanyian, melainkan itu adalah doa kami setiap hari, Tuhan. Kami semua membayangkan bagaimana jika setiap hari dalam kehidupan kami berkata kepadamu, Tuhan, inilah hidup kami, bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu, biar semua kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Bagaimana kalau setiap pagi dan sebelum kami memulai hari kami berkata, Tuhan, biarlah hidup kami semuanya terjadi seturut dengan rencana-Mu. Di mana kami datang ke dalam tangan-Mu dengan berserah penuh, bahwa hidup kami yang kami punya satu-satunya ini, kami ingin dan kami rindu supaya Tuhan pakai sedemikian rupa untuk membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih atas hari yang luar biasa ini, Tuhan. Sebentar kami ingin dengarkan firman-Mu, Tuhan berbicara kepada setiap kami, dimanapun kami berada, di rumah, di tempat kerja, ataupun kami dalam perjalanan di mobil. Tuhan berbicara kepada setiap kami
Kami percaya firman Tuhan bisa mentransformasi kehidupan kami. Kami percaya dimanapun kami berada, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruangan dan oleh waktu. Kami percaya Tuhan bisa berbicara kepada masing-masing dari kami, dan yang pasti kami minta hikmat Tuhan supaya kami bisa menyaring mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Kami minta hikmat Tuhan supaya Tuhan bisa berikan kami hal-hal yang praktis, apa yang kami bisa lakukan dengan apa yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan sekali lagi berbicara kepada setiap kami, dan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Since the beginning of time, God has been pursuing mankind. His pursuit is steadfast and unwavering. His love is resolute and unmatched. From the moment of our first breath, we have all been searching for hope. In every human heart, there is a longing for true purpose and meaning. There is a sense that we were meant for more. Our city is filled with people searching for truth, searching for answers. These answers can't be found in quick fixes, self-help books, or our limited ability to understand the meaning of life. Eternity is within us. The kingdom of God isn't a place, it's a people who are pursued by their Creator and are found in the midst of their searching. You see, where the pursuit of God and the searching of mankind collide, there is Jesus. The bridge to the one true God, Jesus. The beginning and the end, Jesus. The perfect example of perfect love, Jesus. The one who loves us in spite of our failures, takes our worst, and gives us his best, Jesus. The way, the truth, and the life, the one who broke the chains of our sin, the one who has the power to heal and restore, the one who defeated death and rose victorious on the third day, Jesus. No other name is higher, no other name is greater, no other name than the one we celebrate today, Jesus. Halo semua, sekali lagi senang sekali Anda bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Kita akan langsung saja ke dalam firman, masuk ke dalam firman Tuhan pada hari ini. Kita akan melanjutkan saudara, pembahasan kita dalam mengikuti perjalanan hidup Yesus selama dia ada di muka bumi ini. Saya mengatakan ini setiap minggu, saya akan mengulanginya hari ini, bahwa di awal tahun yang baru ini kita akan mendedikasikan 3 bulan pertama untuk kita fokus, untuk kita melihat dan mempelajari kehidupan Yesus. Dari sejak dia memulai pelayanannya sampai kepada penyaliban dan kebangkitan Yesus dari kematian. Nah hari ini pesan Tuhan yang akan saya sampaikan, saya ingin berikan judul We Are the Temple of God, atau bahasa Indonesianya kita adalah bait Allah. Kita adalah bait Allah. Minggu lalu Yesus membuat pernyataan seperti ini, saudara. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Waktu Yesus bilang hukum Taurat dan kitab para nabi, yang dimaksud Yesus adalah kitab perjanjian lama kita. Ya, ini buat kita perjanjian lama, tapi ini adalah buku suci atau dokumennya dari orang-orang Yahudi, saudara. Ya kan, dia bilang jangan menyangka aku datang untuk meniadakan ini. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus bilang semua yang ada di perjanjian lama aku sudah genapi. Dengan kata lain, apa yang tertulis di perjanjian lama, kalau itu tidak diulangi di perjanjian baru, artinya Anda dan saya tidak perlu melakukannya. Kenapa? Karena Yesus sudah menggenapinya, karena Yesus sudah melakukannya untuk kita, saudara. Jadi semua hal yang di perjanjian lama itu harus dibaca dari kacamata siapa itu Yesus dan apa yang Yesus ajarkan
kepada kita. Nah, tentu saja perjanjian lama itu ada banyak hal yang kita bisa pelajari, ada banyak nilai-nilai yang baik yang kita bisa ambil, ya kan. Salah satu cerita yang saya ingat adalah tentang seorang yang bernama Yusuf. Di cerita itu kita bisa belajar tentang apa artinya mengampuni, Saudara. Ya kan? Jadi ada banyak, tapi sekali lagi, apa yang Anda baca di perjanjian lama, Anda harus baca dengan kacamata siapa itu Yesus dan apa yang Yesus ajarkan. Nah, pernyataan-pernyataan yang seperti ini, Saudara, di mana Yesus mengaku dia datang untuk menggantikan hukum Taurat dan apa yang para nabi katakan. Pernyataan-pernyataan seperti inilah yang perkataan seperti inilah yang membuat Yesus itu dibenci oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Karena mereka berpikir, emang Yesus siapa berani-beraninya menggantikan hukum Allah atau hukum Taurat? Menggantikan apa yang para nabi katakan. Cuma Tuhan yang bisa menggantikan hukum-hukumnya. Saya membayangkan mungkin waktu mereka bilang gitu, Yesus tersenyum. Exactly, benar kamu. Cuma Tuhan yang bisa mengatakan semua itu. Nah, lalu dan setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Mereka takjub mendengar Yesus mengajar. Kenapa? Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Bahasa Inggrisnya sebagai orang yang mempunyai otoritas. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Dengan kata lain, ketika Yesus mengajar, dia seperti orang yang berkuasa. Ketika Yesus mengajar, dia seperti seseorang yang mempunyai otoritas. Nah, pertanyaannya, apa benar Yesus punya otoritas? Kalau Yesus punya otoritas, otoritasnya sebesar apa? Otoritasnya sejauh apa? Ya kan, sampai yang tadi kita bilang, berani-beraninya dia berkata bahwa aku sudah menggenapi hukum Allah. Kalau dia benar-benar punya otoritas, otoritasnya sejauh apa dan sebesar apa? Nah, makanya Saudara, pernyataan-pernyataan seperti ini sekali lagi yang membuat para pemimpin agama Yahudi, para ahli Taurat itu memantau benar gerak-gerik Yesus. Mereka benar-benar memperhatikan gerak-gerik Yesus, mereka mengikuti Yesus dan memperhatikan perkataan-perkataan Yesus. Ini salah satu buktinya mereka begitu memperhatikan apa yang Yesus lakukan. Pada waktu itu, pada suatu hari, Saudara, pada waktu itu, pada hari Sabat tepatnya, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-murid Yesus memetik bulir gandum dan memakannya. Nah, sekali lagi Saudara, melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, kepada Yesus dan kepada murid-muridnya. Lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat, Saudara. Mereka memantau gerak-gerik Yesus dan murid-muridnya, jadi Yesus dan murid-muridnya lapar di hari Sabat, dia memetik gandum lalu dia makan. Para ahli Taurat berkata, nah lo Yesus ketangkep basah, ya kan? Cepat ambil handphone kalian, masukin foto, masukin sosmed, kita bikin viral bahwa Yesus dan murid-muridnya melanggar hukum. Yesus dan murid-muridnya melanggar hari Sabat. Lalu Yesus meresponi kepada mereka, tetapi jawab Yesus kepada mereka, kepada orang-orang Farisi ini, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika Daud dan mereka itu artinya para tentara pasukan yang dipimpin oleh Daud, yang mengikutinya ketika waktu itu mereka lapar, bagaimana Daud masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh para imam-imam. Dengan kata lain gini, Yesus meresponi orang-orang Farisi dengan berkata, raja yang kalian banggakan, Raja Daud, ya kan, raja yang kalian hormati, mereka juga melanggar hukum. Di mana suatu hari ketika Daud dan teman-temannya, pasukannya ini lapar, dia masuk ke dalam rumah Tuhan dan dia makan roti sajian yang seharusnya cuma boleh imam-imam aja yang makan roti itu. Nah, saat ini saya bisa membayangkan orang-orang Farisi ini mulai bingung, Saudara. Kenapa? Masa iya kita mau bilang Raja Daud salah? Masa iya kita mau bilang raja yang kita banggakan ini melanggar hukum Tuhan? Sebelum orang-orang Farisi itu mempunyai kesempatan untuk meresponi, Yesus melanjutkannya.
Dia bilang gini, atau tidaklah kamu baca dalam hukum Taurat, dalam kitab Taurat, bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Yang Yesus katakan gini, kalian imam-imam juga kerja di hari Sabat ketika kalian bekerja di dalam bait Allah, ya kan? Seperti saya, saudara, pendeta kerjanya hari Minggu, saudara. Ya kan? Dia bilang kalian juga melanggar hari Sabat kalau ketika kalian bekerja di bait Allah. Ya kan? Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Farisi ini, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ya kan? Yesus bilang Tuhan menciptakan, memberikan kita hukum itu untuk melayani manusia. Bukannya manusia itu ada untuk melayani hukum. Mungkin gambaran yang lebih simpelnya gini. Tuhan itu bukannya menciptakan hukumnya, terus Tuhan bilang gini, aduh ini hukum mau diapain ya? Ya udahlah kita ciptain manusia lah supaya manusia ini bisa mentaati hukumnya. Bukan gitu saudara, kebalikannya. Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan memberikan hukum Tuhan atau aturan-aturan Tuhan kepada manusia. Jangan terbalik saudara. Nah, saya ingin menyampaikan ini sebentar saudara. Saya ingin, ini sangat penting sekali. Mungkin ada banyak orang yang capek sama agama. Mungkin ada orang yang bilang, aduh udahlah gue males agama-agamaan, udahlah lupain lah. Ya kan? Atau mungkin di dalam dunia kita, orang-orang Kristen, ada banyak orang yang meninggalkan gereja. Karena mereka bilang, udahlah gak usah gereja-gerejaan lah, males gue, capek gue sama gereja-gerejaan. Kenapa saudara? Karena kita seringkali terbalik. Karena kita seringkali lebih mencintai peraturannya daripada manusianya. Kita seringkali lebih mencintai agama kita daripada manusianya. Saudara. Mungkin Anda adalah salah satu orang yang pernah mengalami ini. Di mana mungkin pemimpin agama Anda memperlakukan orang tua dan memperlakukan anak-anak Anda dengan tidak baik. Mereka menghandle atau memperlakukan keluarga Anda dengan tidak baik ketika keluarga Anda harus melalui yang namanya perceraian. Ketika ada anak Anda yang come out sebagai gay atau lesbian, ya kan, cara gereja menghandle situasi itu sangatlah tidak baik dan itu membuat berbekas di dalam hati Anda. Sehingga Anda bilang, udahlah maleslah gereja-gerejaan, percumalah gereja-gerejaan, saudara. Ya kan? Makanya saya ingin di anniversary kita yang ke-9, saya ingin mengingatkan gereja Rock Philadelphia, jangan sampai kita menggunakan hukum Tuhan untuk merendahkan orang-orang yang padahal orang-orang itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kan gak masuk akal saudara. Kita menggunakan hukum Tuhan untuk merendahkan orang-orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Saya ingin katakan kepada gereja Rock Philadelphia, jangan sampai kita mencintai peraturannya daripada manusianya. By the way, itu adalah definisi dari legalism, di mana aturan lebih penting dari manusia. Jangan sampai kita mencintai agama kita melebihi manusianya. Bolehkah saya bicara seperti ini, saudara? Jangan sampai kita mencintai gereja kita melebihi kita mencintai manusianya. Inilah hal-hal yang Yesus selalu bertentangan dengan orang-orang Farisi. Di mana orang-orang Farisi itu begitu mencintai peraturan mereka daripada manusianya. Yesus bilang, aku datang untuk melakukan sesuatu yang baru, yang lama sudah berlalu. Lalu Yesus mengakhiri percakapan dengan orang-orang Farisi ini mengenai hari Sabat. Dan Yesus membuat pernyataan yang minggu lalu kita sudah baca, tapi hari ini saya ingin bahas lebih dalam lagi. Yesus mengakhiri percakapan mereka dengan berkata seperti ini, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Orang-orang pada saat itu mendengar pernyataan Yesus pasti bertanya-tanya, apa maksudnya di sini ada yang melebihi bait Allah? Enggak ada yang melebihi bait Allah. Ya kan? Apakah Yesus itu membuat pernyataan tentang dirinya sendiri bahwa aku melebihi bait Allah? Itu adalah pernyataan yang
Sombong itu adalah pernyataan yang wow, yang pernyataan yang gila. Bahkan itu bisa dianggap menghujat Tuhan kalau Yesus mengaku bahwa dia melebihi bait Allah. Ya kan? Karena orang-orang pada saat itu tahu nggak ada yang melebihi bait Allah. Kenapa? Karena mereka percaya Tuhan itu hidup di dalam gedung itu, di dalam bait Allah itu. Hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Tuhan yang diberikan Musa di atas gunung Sinai itu disimpan di dalam gedung itu, di dalam bait Allah itu. Mereka sangat membanggakan bait Allah. Ya kan? Bahkan di dalam bait Allah ada namanya ruangan Maha Kudus. Enggak sembarangan orang boleh ke sana. Cuma imam saja yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan imam pun bukan imam sembarangan, tapi imam yang adalah keturunan dari salah satu suku Israel. Makanya pernyataan Yesus ini membuat mereka bertanya-tanya, apa maksudnya ada yang melebihi bait Allah? Membuat orang begitu kaget dan tercengang, saudara. Karena nggak ada yang melebihi bait Allah menurut mereka. Baik mau diterjemahin secara rohani, maupun diterjemahkan secara fisik, saudara. Secara fisik maksudnya gedung bait Allah. Begitu megah, gedung bait Allah, nggak ada gedung lain di dunia ini yang lebih megah dari bait Allah pada saat itu mungkin dalam pikiran mereka. Makanya suatu hari murid-murid Yesus membuat pernyataan seperti ini, saudara. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang murid berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu," katanya. Jadi ceritanya Yesus ini keluar dari bait Allah, terus mungkin mereka mencoba untuk keluar dari kota Yerusalem, terus mungkin murid-muridnya Yesus menoleh ke belakang dan melihat betapa megahnya bait Allah itu. Gedungnya megah, terus dia bilang batunya besar-besar dan kuat dan kokoh. Ya kan? Dan seperti biasanya Yesus membuat pernyataan yang mengejutkan. Lalu Yesus bilang kepada murid-muridnya, "Kalian lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Bahasa Inggrisnya, setiap batu-batu yang besar-besar ini will be overthrown, akan dilempar, saudara. Nanti kita akan kembali lagi ke pernyataan ini. Ada sesuatu yang begitu tepat yang Yesus prediksi, saudara. Dan ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepada Yesus. Dengan kata lain, ketika udah nggak ada orang lagi, murid-murid Yesus ini bertanya kepada Yesus, "Katakan kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semua itu akan sampai kepada kesudahannya?" Ada banyak komentator Alkitab mengatakan alasan murid-murid Yesus itu berbicara diam-diam kepada Yesus karena mereka tahu mereka nggak boleh bikin pernyataan sembarangan bahwa bait Allah akan runtuh dan sebagainya. Mereka takut kalau komentar mereka akan terdengar oleh orang lain. Makanya mereka diam-diam tanya sama Yesus, "Yesus, apa benar pernyataanmu tadi? Apa benar bait Allah ini akan hancur?" Ya kan? Murid-murid Yesus berpikir, mana mungkin? Apa yang akan terjadi? Dengan kata lain, kejadian apa yang akan membuat gedung yang besar ini hancur? Mungkin gak ada apa-apa yang bisa membuat gedung bait Allah ini hancur. Mungkin kalau dunia kiamat baru gedung ini hancur, baru bait Allah ini hancur. Nah, hari ini saudara, izinkan saya dalam beberapa menit ke depan untuk memberikan Anda sedikit sejarah dan penjelasan tentang bait Allah ini, saudara. Bait Allah yang Yesus bicarakan itu dan murid-muridnya bicarakan itu seringkali disebut dengan bait seringkali disebut dengan bait Allah yang kedua atau bait Herodes. Kenapa? Karena Raja Herodes yang membangunnya. Nah, kalau ada bait Allah yang kedua berarti ada bait Allah yang pertama. Makanya saya ingin ceritakan sedikit aja rangkuman dari sejarah
bait Allah ini. Ceritanya diawali dari Raja Daud yang mempunyai kerinduan untuk membangun rumah untuk Tuhan, membangun bait Allah untuk Tuhan. Ya kan? Nah, terus Tuhan bilang sama Daud bahwa kerinduan kamu itu akan tergenapi melalui anakmu, yaitu Salomo. Nah, ketika Daud meninggal, Raja Salomo menggantikan Daud sebagai Raja Israel, dibangunlah sebuah bait Allah yang begitu megah, yang begitu indah. Saya mempunyai gambarnya, silakan teman-teman yang ada di multimedia tampilkan gambarnya. Yang berwarna emas ini adalah Solomon Temple atau bait Salomo, mungkin Anda mengenalnya. Inilah bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Raja Salomo. Nah, singkat cerita, di tahun 500-an sebelum Masehi, 580-an sebelum Masehi, kota Yerusalem itu diserang oleh kerajaan Babel, saudara. Dan kota Yerusalem ini hancur, dihancurkan. Temboknya dihancurin, kotanya dihancurin, termasuk gedung yang luar biasa itu. Bait Allah dihancurin oleh kerajaan Babel. Nah, setelah kota Yerusalem ini dihancurin, saudara, orang-orang Israel dibuang ke tanah Babel. Dan mereka harus tinggal di tanah Babel itu selama 70 tahun. Nah, Anda pasti tahu ini adalah masa-masa di mana cerita tentang Daniel dan gua singa, semuanya itu terjadi. Sadrak, Mesak, Abednego, itu semua terjadi di dalam periode waktu ini. Ya kan? Nah, setelah 70 tahun, kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia. Ya kan? Sekarang kerajaan Persia lah yang berkuasa di dunia ini. Berkuasa atas orang-orang Israel ini. Nah, waktu kerajaan Persia ini mengambil alih, Raja Persia mengizinkan orang-orang Israel itu untuk pulang ke Yerusalem. Dia mengizinkan orang-orang itu untuk membangun kembali kotanya, temboknya. Nah, ini di sini cerita Nehemia, saudara, kalau Anda tahu, membangun tembok kembali. Lalu, tentu saja ketika orang-orang Israel ini pulang kampung ke Yerusalem, mereka mencoba membangun kembali bait Allah yang sudah diruntuhkan itu, yang sudah dihancurkan itu. Nah, waktu mereka mencoba untuk membangun bait Allah itu, orang-orang mengejek bahwa bait Allah ini gak ada apa-apanya dibandingin dengan baitnya Salomo. Bait Allah ini jauh sekali kalau dibandingkan dengan keindahan bait Salomo. Jadi makanya mereka gak terlalu bangga dengan bait Allah yang ada pada saat itu. Jadi selama sekitar 300-400 tahunan mereka nggak terlalu membanggakan bait Allah tersebut. Lalu pada akhirnya 20 tahun sebelum Yesus lahir, 20 tahun sebelum Masehi, Raja Herodes memutuskan untuk membangun kembali bait Allah. Dan jadilah bait suci yang kedua yang disebut dengan bait Herodes. Bait Allah versi Herodes. Mungkin teman-teman boleh tampilkan gambarnya. Inilah yang disebut dengan bait Herodes. Saudara. The second temple, Herod temple. Betapa megahnya ini, betapa indahnya, betapa besarnya, betapa kuatnya bangunan ini. Saya ada foto perbandingan antara bait yang pertama dan bait kedua, bait Salomo dengan bait Herodes. Anda bisa melihat bait Allah yang kedua ini 2-3 kali lipat lebih besar daripada bait Salomo. Yang sebenarnya pada saat itu bait Salomo pun sudah membuat orang takjub. Saudara. Ketika Raja Herodes selesai membangun bait Allah versinya dia, saudara, luasnya itu memakan 1/6 dari kota Yerusalem. Sekitar 144.000 meter persegi. Anda mau tahu temboknya itu setebal 5 meter, saudara. Batu terbesar yang mereka gunakan panjangnya 14 meter, tingginya 3 meter, tebalnya 4 meter, dan beratnya lebih dari 500 ton. Bahkan batu yang terkecil yang mereka gunakan untuk membangun bait Allah itu lebih dari 28 ton. Saudara. Makanya murid-murid Yesus bilang, betapa kokohnya batu-batu itu. Betapa megahnya bangunan itu.
Bahkan salah satu dari sejarawan orang Yahudi namanya Josephus itu berkata bahwa bait Allah yang dibangun Herodes itu merupakan salah satu keajaiban dunia pada saat itu. Karena coba Anda bayangkan di saat di mana teknologi belum ada, mesin belum ada, alat-alat belum ada, gimana cara mereka bangun bangunan seperti ini? Mungkin this is a earthquake proof, mungkin ini gempa bumi sekalipun gak akan menggoyahkan gedung ini. Nah pertanyaannya, gimana Yesus bisa bilang bahwa suatu hari gedung ini akan hancur? Gedung yang kokoh, gedung yang kuat, gedung yang besar. Tapi ternyata saudara, kurang dari 40 tahun setelah Yesus membuat pernyataan itu, sejarah mencatat. Alkitab Anda nggak mencatat. Nanti saya jelaskan kenapa Alkitab Anda nggak mencatat. Tapi sejarah mencatat di tahun 70, setelah Masehi di tahun 70, terjadi yang namanya the siege and the destruction of Jerusalem. Pengepungan dan penghancuran kota Yerusalem di tahun 70, saudara. Di mana tentara Romawi menyerang kota Yerusalem, membunuh semua orang yang ada di kota Yerusalem dan menghancurkan kota itu, termasuk menghancurkan bait Allah yang kokoh dan megah ini. Mungkin kalau boleh saya ceritakan sedikit latar belakang dari kejadian pengepungan dan penghancuran kota Yerusalem yang terjadi di tahun 70. 2 tahun sebelum itu, tahun 68, seorang kaisar Romawi yang mungkin Anda sering dengar namanya, Kaisar Nero, itu mati, saudara. Lalu kerajaan Romawi mencoba untuk mencari penggantinya. Mereka mencoba untuk menempatkan seseorang sebagai penggantinya, namun dalam waktu singkat pengganti itu dibunuh. Atau enggak mereka mencoba menempatkan seseorang dan dalam waktu singkat diganti lagi. Jadi dengan kata lain ada banyak konflik internal saudara di dalam kerajaan Romawi. Nah tebakan saya ini cuma tebakan dan asumsi. Mungkin orang-orang Yahudi melihat konflik internal yang dialami oleh kerajaan Romawi. Mereka menggunakan kesempatan itu untuk berperang dan memberontak melawan kerajaan Romawi, saudara. Nah kita nggak tahu pasti, itu cuma asumsi saya. Tapi yang kita tahu pasti, sejarah mencatat bahwa orang Yahudi pada masa-masa itu mencoba berulang kali untuk memberontak melawan kerajaan Romawi. Dan pada akhirnya di tahun 70, di bawah seorang kaisar yang namanya Titus, mereka bilang enough is enough. Udah cukup, kalian memberontak terus, kita akan hancurin kalian. Makanya di tahun 70 itu di salah satu hari di mana orang Yahudi merayakan festival hari besar mereka, ada begitu banyak orang-orang dari berbagai daerah datang ke kota Yerusalem untuk merayakan festival mereka. Dan ketika semua orang sudah berkumpul di dalam kota Yerusalem, puluhan ribu tentara Romawi datang dan mengepung kota Yerusalem itu. Kota Yerusalem itu dikunci dari luar, saudara. Anda mau tahu apa artinya? Ketika kota itu dikunci, artinya mereka nggak bisa keluar dan mencari makanan. Mereka di dalam dibiarinin kelaparan, saudara. Mereka nggak bisa beli makanan dan terjadilah kelaparan yang begitu hebat di dalam kota Yerusalem. Bahkan sejarawan Josephus yang tadi saya bilang, saudara, dia mencatat di salah satu dokumen sejarahnya bahwa orang-orang menjadi kanibal, saudara. Mereka saling memakan satu dengan yang, bahkan ada cerita yang mengejutkan dicatat oleh Josephus, di mana ada seorang ibu menyusui anaknya dan setelah dia menyusui anaknya ini dibakar hidup-hidup lalu dimakan dagingnya, saudara. Benar-benar menakutkan. Ada beberapa ahli Alkitab sih yang berkata bahwa ketika Yesus berkata bahwa tentang akhir zaman, Yesus itu sebenarnya memprediksi tentang apa yang terjadi di kota Yerusalem pada saat itu. Karena apa yang terjadi itu, sepertinya dunia itu mau kiamat, saudara. Dan waktu orang-orang Israel itu lemah dan lapar, masuklah tentara Romawi dan dibantai habis. Lebih dari 1 juta orang dibunuh. Kota Yerusalem dihancurkan, termasuk bait Allah.
yang batunya besar-besar, yang gedungnya kokoh, dihancurkan. Dan Anda masih ingat yang tadi saya bilang? Yesus memprediksi bahwa batu-batu dari gedung ini akan dilempar. Nah, kalau teman-teman bisa tunjukin sekali lagi gambarnya, Anda bisa lihat di salah satu sisi dari bait Allah, di situ ada lembah, saudara. Lembah itu namanya lembah Kidron. Dan bangunan-bangunan, batu-batu dari bait Allah itu dilempar ke lembah Kidron. Prediksi dan nubuatan Yesus yang tergenapi dengan begitu detailnya, saudara, terjadi. Bahkan ada tambahan yang mungkin cukup menarik buat Anda. 15 tahun sebelum bait Allah itu hancur. Bayangin, bait Allah masih berdiri kokoh, masih ada, masih dibangga-banggakan, saudara. Tapi Rasul Paulus sudah berkata seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, baitnya Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan itu udah nggak lagi tinggal di dalam gedung tertentu. Tuhan itu nggak lagi tinggal di dalam sebuah daerah atau geografis tertentu. Tuhan hidup di dalam setiap orang percaya. Wow. Hari ini saya ingin tutup dengan ini. Mungkin ada yang bertanya, emangnya semuanya ini penting, Rosid, ya kan? Buat apa sih semua ini? Apa hubungannya sama saya? Ya kan, saya besok masih ada bill yang harus saya bayar, masih ada uang sewa, anak-anak butuh uang, ya kan? Emang semuanya ini penting buat saya? Saya cuma mau bilang, saudara, semuanya ini sangat penting. Semuanya ini sangat berhubungan dengan Anda dan saya. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti penjelasan saya, saudara. Tahukah Anda, di dalam Alkitab Anda, ada 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, keempat Injil ini menceritakan, menulis tentang kehidupan Yesus, kematian, dan kebangkitannya. Menariknya, saudara, di kitab Injil ini tidak pernah disebut, tidak pernah dibawa-bawa, tidak pernah penulis-penulis ini menyebutkan tentang kehancuran kota Yerusalem dan bait Allah. Pertanyaannya gini, kenapa mereka nggak menulis tentang itu? Padahal itu adalah kejadian yang sangat penting. Bayangin kalau Anda adalah menulis tentang sejarah Amerika dari tahun 2000 sampai 2010. Tapi Anda nggak menulis tentang 9/11 misalnya. Mana mungkin Anda meninggalkan bagian dari sejarah itu, karena itu sangat penting, ya kan, saudara? Nah, penjelasan salah satunya adalah ini, saudara. Bahwa Injil ini ditulis sebelum kejadian itu terjadi. Sebelum tahun 70. Nah, Anda bisa bayangkan betapa dekatnya jaraknya. Misalnya kehidupan Yesus, kematian dan kebangkitannya itu terjadi di tahun 30-an. Dan kehancuran kota Yerusalem dan bait Allah itu tahun 70, artinya dalam jangka waktu 30 tahun, tulisan-tulisan Injil ini sudah ada. Nah, apa artinya, saudara? Artinya gini, Anda sering dibilangin sama teman-teman Anda, Injil itu dongeng, Alkitab itu dongeng. Kenapa? Karena yang ditulis di dalamnya itu ditulis ratusan tahun setelah kehidupan Yesus. Dan itu tidak benar sama sekali. Anak-anak Anda di sekolah, dibilangin sama guru-guru mereka, dibilangin sama profesor sejarah mereka, profesor Inggris mereka, saudara. Bahwa Alkitab itu ditulis ratusan tahun setelah kehidupan Yesus. Dan itu sangat-sangat tidak tepat. Kalau Injil itu ditulis ratusan tahun setelah Yesus, atau setelah tahun 70, pasti mereka akan menulis kejadian itu. Kejadian kehancuran kota Yerusalem. Lagi pula itu juga akan memperkuat argumentasi dan tulisan mereka, saudara. Kenapa? Karena mereka bisa bilang gini, tuh kan, Yesus memprediksinya dan benar-benar terjadi. Itu akan memperkuat argumen mereka, saudara. Ya kan? Bahkan argumen itulah yang dipakai oleh bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja itu artinya setelah abad pertama semua generasi dari rasul-rasul sudah meninggal, generasi orang Kristen pertama sudah semuanya meninggal. Di abad kedua, bapak-bapak gereja itu
orang-orang Kristen di abad kedua menggunakan prediksi Yesus untuk menunjukkan kepada orang-orang. Tuh kan, Yesus bilang bait Allah itu hancur dan benar-benar terjadi. Nah, kenapa kejadian begitu dekat itu begitu penting, saudara? Karena gini, saudara. Anak-anak Anda misalnya belajar sejarah atau belajar literatur bahasa Inggris, mereka mempelajari seseorang misalnya yang namanya Alexander Agung, Alexander the Great. Tahukah Anda, dokumen yang ditulis tentang kehidupan Alexander the Great itu ditulis 400 tahun setelah kehidupan Alexander the Great. Dan guru-guru sejarah mereka masih bilang bahwa itu sesuatu yang bisa dipercaya. Sedangkan Injil Anda itu ditulis dalam kurun waktu kurang dari 30 tahun, kurang dari 40 tahun, saudara. Saya ingin simpulkan mungkin lebih dekat lagi. Jadi kalau Anda masih tanya apa hubungannya dengan saya, hubungannya gini saudara, setiap Anda membaca Injil, Anda bisa yakin bahwa apa yang Anda baca itu adalah fakta, saudara. Artinya gini, saudara, mungkin dalam perjalanan kekristenan Anda, ada sesuatu yang benar-benar mengecewakan Anda. Yang membuat Anda mempertanyakan iman Anda. Mungkin ada teman-teman kerja yang mengaku orang Kristen, mereka mengecewakan Anda. Mungkin ada pemimpin gereja, teman gereja yang mengecewakan Anda. Mungkin ada pengurus-pengurus gereja, pemimpin gereja yang ketika menangani konflik di dalam keluarga Anda, mereka mengecewakan Anda dalam cara mereka menangani keluarga Anda. Dan semuanya itu membuat Anda bertanya-tanya tentang iman Anda. Semuanya itu membuat Anda berpikir, saya mau meninggalkan kekristenan. Saya mau katakan kepada Anda, when you question your faith, rest on the facts. Ketika Anda mulai mempertanyakan iman Anda, bersandarlah kepada fakta-fakta ini, saudara. Bukankah kita sering berpikir di sisi lain ketika kita melihat realita kehidupan kita susah untuk dimengerti, kita selalu bilang, saya akan jalani dengan iman. Iman itu sangat penting dalam perjalanan kita mengikuti Yesus. Tapi ada saat-saatnya di mana Anda mempertanyakan iman Anda. Dan ketika itu terjadi, anjuran saya, bersandarlah kepada fakta ini, saudara. Kenapa? Karena kekristenan, saudara, adalah kepercayaan yang bisa dibuktikan dengan fakta. Kekristenan adalah kepercayaan yang bisa dibuktikan dengan fakta sejarah dan sebagainya. Dengan kata lain, Anda sudah nggak perlu lagi mengatakan hal-hal yang seperti ini. Saya nggak tahu lah Yesus benar apa enggak, tapi saya percaya aja dengan iman. Saya nggak tahu kenapa saya jadi orang Kristen. Ya emang dari kecil orang tua saya lahir di keluarga Kristen, saya udah pergi ke gereja, ya udah sekarang saya Kristen, saudara. Anda udah nggak perlu lagi ngomong-ngomong seperti itu, karena sekali lagi kalau Anda ingin membuktikan fakta sejarahnya, semuanya ada di sini, saudara. Dan yang lebih penting lagi, artinya gini, kalau apa yang Anda baca itu adalah sebuah fakta, artinya Anda bisa benar-benar memegang perkataan Yesus. Waktu Yesus bilang bahwa Anda dan saya begitu bernilai, Anda dan saya begitu berarti, Anda dan saya begitu berharga sehingga aku rela untuk mati untuk kalian semua. Anda bisa memegang perkataan Yesus sebagai sebuah fakta. Waktu Yesus bilang, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Anda bisa memegang pernyataan itu sebagai fakta. Waktu Yesus bilang, Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberikanmu hidup dan hidup di dalam segala kelimpahannya. Anda bisa percaya itu adalah sebuah fakta. Jadi saudara, undangan Yesus dari sejak awal mula tetap berlaku sampai hari ini. Bait Allah udah gak ada lagi. Dia bangkit 2000 tahun yang lalu, tapi undangan dia sampai hari ini, yang dia undang kita sejak awal mula masih berlaku.
Dia katakan kepada kita semua, mari ikutlah aku. Mari ikutlah aku karena aku mengundangmu untuk menjalani hidup yang penuh arti dan penuh makna. Mari ikutlah aku karena aku mengundangmu untuk menjalani hidup dengan segala keberanian. Dan pada akhirnya Yesus bilang, mari ikutlah aku. Sebab aku mengundangmu ke dalam hidup yang kekal. Come and follow me. Mari ikutlah aku. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas apa yang kami pelajari hari ini, Tuhan. Kami diingatkan, Tuhan, ada kalanya kami harus menjalani ini dengan mata iman kami karena mungkin kehidupan atau realita yang harus kami hadapi kami tidak bisa mengerti, oleh sebab itu kami berjalan di dalam iman. Tapi ada kalanya di mana kami mempertanyakan iman kami. Dan kami bersyukur di masa-masa di mana kami mempertanyakan iman kami bisa bersandar kepada fakta. Fakta tentang kekristenan, fakta tentang kehidupan Yesus, fakta tentang kebangkitan dari Yesus dari kematian. Fakta dari segala pernyataan Yesus, fakta dari segala janji yang Yesus ucapkan untuk kami semua. Dan kami bersyukur itu, Tuhan. Mulai hari ini juga ingatkan kami semua. Kami tidak akan lebih mementingkan agama kami, Tuhan, daripada kami mengasihi orang lain. Kami enggak mau mengasihi agama kami lebih dari kami mengasihi orang lain. Kami enggak mau mengasihi aturan-aturan, mengasihi gereja kami lebih daripada kami mengasihi manusianya. Ingatkan kami, Tuhan, Engkau pakai gereja ini, Engkau pakai semua pelayan, pengurus, pemimpin yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Hamba-Mu ucapkan berkat dan berkat yang terbaik dicurahkan atas kami semua. Segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan dicurahkan. Dan kami terima berkat dan janji Tuhan pada hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Have a great week and stay warm. Bye.